Halo guys, jumpa lagi di channel paling fenomenal di jagat YouTube. Kali ini kita akan bahas kasus paling menyita perhatian publik di Indonesia. Bayangkan kasus korupsi yang nilainya fantastis mencapai 300 triliun rupiah terpampang jelas di hadapan kita. Kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan dampak sosialnya begitu masif. Namun, alih-alih menuntut pertanggungjawaban para dalang besar di balik skandal ini, perhatian kita justru teralihkan pada satu sosok yang ironisnya bukanlah pemain utama. Guru Gembul dalam salah satu videonya menyentil keras fenomena ini, bagaimana masyarakat kita dengan mudahnya diarahkan untuk fokus pada tumbal kecil, sementara aktor-aktor besar terus leluasa bermain di balik layar. Guru Gembul memulai kritiknya dengan menyebut bahwa buzzer dan narasi media seringkali menjadi alat untuk membelokkan perhatian publik. Dalam kasus korupsi tambang ini, Harvey Moise yang hanya seorang operator malah menjadi sasaran hujatan dan investigasi masyarakat. Padahal menurut Guru Gembul, ia hanyalah kurir dalam jaringan mafia besar yang melibatkan pejabat, perusahaan, dan penguasa lokal. Tindakan ini, katanya, sama saja seperti membasmi nyamuk di genangan air tanpa pernah mengeringkan sumbernya. Korupsi tambang bukanlah sesuatu yang bisa tersembunyi. Dampaknya nyata, telanjang di depan mata. Hutan yang gundul, sungai yang tercemar, jalan rusak akibat hilir mudik, alat berat, semuanya adalah bukti konkret kejahatan yang melibatkan banyak pihak. Guru Gembul dengan tajam bertanya, bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa sepengetahuan para pejabat daerah, aparat keamanan, hingga media lokal? Lurah, camat, bupati, bahkan gubernur, apa peran mereka? Namun, anehnya, perhatian publik justru diarahkan untuk membenci satu orang, Harvey Moise, seolah dia adalah pelaku tunggal. Netizen sekarang ketipu banget, ujarnya dengan nada kesal. Guru Gembul menyindir keras budaya masyarakat yang gemar mencari kambing hitam untuk melampiaskan amarah tanpa mau berpikir lebih jauh. Lebih pedas lagi, ia juga mengkritik media besar yang menurutnya hanya mengupas permukaan kasus tanpa berani menggali jaringan korupsi yang lebih dalam. Kenapa hanya Harvey Moise? Mana investigasi tentang orang-orang besar di belakangnya? Emosi semakin memuncak saat Guru Gembul membahas bagaimana janji-janji pemberantasan korupsi seringkali menjadi ilusi belaka. Ia mengutip pidato Prabowo Subianto yang dulunya bersumpah akan mengganyang koruptor, namun kini terlihat mengambil pendekatan kompromi. Mungkin beliau berpikir, kalau semua koruptor diberantas, siapa yang akan jadi pejabat? Sentilnya penuh ironi. Jangan-jangan kalau saya menghabisi semua koruptor, saya nggak punya pejabat lagi gitu. Jangan-jangan mikirnya gitu. Atau beliau berpikir, kalau saya mencoba menghabisi para koruptor, jangan-jangan saya yang malah dihabisi gitu. Jangan-jangan seperti itu. Guru Gembul mengakhiri pesannya dengan sebuah peringatan tajam. Jangan pernah berhenti pada apa yang terlihat di permukaan. Kasus korupsi besar seperti ini adalah puncak gunung es. Di bawahnya ada jaringan besar yang harus diungkap. Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis, tidak mudah teralihkan, dan berani menuntut keadilan yang sebenarnya. Jangan ketipu lagi, serunya di akhir. Karena di negeri ini, korupsi tidak pernah dilakukan sendirian. Jangan biarkan tumbal kecil menjadi pengalih perhatian. Sementara para mafia besar terus tertawa di atas penderitaan kita. Mari bergerak bersama, membuka mata, dan menuntut kebenaran yang sesungguhnya. Sebab hanya dengan itulah kita bisa melawan tipu daya dan membangun negeri ini menjadi lebih baik.